Kita ke informasi lain pemirsa, Pemprov Jakarta berencana memindahkan patung Jenderal Sudirman. Nah, pemindahan ini untuk mengembangkan kawasan berorientasi transit di Stasiun Dukuh Atas. Patung Jenderal Sudirman akan dipindahkan ke lokasi baru yang dinilai lebih strategis karena adanya pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development TOD Dukuh Atas. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut pemindahan patung Jenderal Sudirman sebagai bentuk penghormatan terhadap salah satu pahlawan bangsa tersebut. Nantinya keberadaan patung akan dibuat lebih menonjol agar lebih mudah dilihat publik. Jadi saya akan memindahkan patung Sudirman betul-betul perbatasan antara Tamrin dan Sudirman, sehingga tempatnya malah menjadi lebih ikonik. Pas mau naik ke atas Sudirman ke Dukuh Atas, sehingga dengan demikian patung itu betul-betul akan bisa dinikmati oleh warga Jakarta, terutama kalau sedang macet, karena akan nampak menjadi lebih baik dan tentunya itu yang kita atur lebih baik. Prinsipnya pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Sementara itu, Kementerian Perhubungan bersama pemerintah Provinsi Jakarta juga menggabungkan Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman baru. Tujuannya untuk mengembangkan kawasan integrasi antar moda di kawasan Dukuh Atas. Kawasan berorientasi transit atau TOD Dukuh Atas nantinya akan menghubungkan 4 moda transportasi berbasis kereta secara terpadu, yakni MRT, LRT, KRL, dan kereta bandara. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, perayaan hari ulang tahun ke-80 Tentara Republik Indonesia digelar di kawasan Monas, Jakarta. Ya, diawali dengan upacara, perayaan HUT TNI juga dimeriahkan dengan atraksi dan hiburan untuk warga Jakarta dan juga sekitarnya. Bertindak sebagai inspektur upacara, Presiden Prabowo Subianto menuju mimbar kehormatan setelah memeriksa pasukan dengan mobil maung pindad. Prabowo menegaskan saat pidatonya, TNI siap berkorban untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Peran TNI di tengah ketidakpastian global sangat penting karena menjadi tulang punggung Indonesia. Di tengah ketidakpastian lingkungan global saat ini, TNI merupakan benteng NKRI. TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Please welcome Foxtrot Live! Usai upacara, kemeriahan HUT TNI diawali dengan sejumlah atraksi. Manuver pesawat tempur TNI di langit Jakarta sontak menyita perhatian. Langit di kawasan Monas bergemuruh dan penuh warna ketika 6 pesawat tempur Jupiter Aerobatik tim TNI Angkatan Udara unjuk kebolehan. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Pesawat terbang membentuk hati hingga pola menyerupai kembang api di langit Jakarta. Pesawat berbelok sambil mengeluarkan sejumlah flare yang menyala. Aksi terjun payung prajurit TNI pun menghiasi langit Jakarta. Acara semakin seru dengan aksi dan keterampilan prajurit TNI 3 Matra, darat, laut, udara yang unjuk gigi, memperlihatkan kedisiplinan, kekompakan, serta semangat juang. Masyarakat disuguhkan dengan keterampilan demonstrasi prajurit TNI beradu melawan musuh. TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju.
Perisai Trisulan Nusantara. Ya, aksi-aksi ini menjadi bagian dalam rangkaian puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang mengusung tema TNI Prima, TNI Rakyat, dan Indonesia Maju. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, maraknya kasus keracunan MBG membuat para siswa dan orang tua ini khawatir. Di SDN Teluk 2 Labuan Pandeglang, para siswa memilih tidak menyantap menu MBG yang disajikan karena takut keracunan. Keracunan massal akibat menyantap MBG di sejumlah daerah membuat khawatir para siswa dan orang tua. Di Sekolah Dasar Negeri Teluk 2 Labuan Pandeglang, Banten, sejumlah murid memilih tidak memakan menu MBG. Mereka mengaku takut akibat banyaknya kasus keracunan MBG. Sementara para orang tua yang khawatir berharap program MBG diberikan dalam bentuk uang, sehingga mereka bisa memastikan keamanan makanan dengan memasak sendiri. Takut keracunan? Terus pengennya gimana pengennya? Kan banyak yang kejadian gitu. Terus harapan ibu sebagai orang tua bagaimana? Ya harapan kami semuanya ibu-ibu mending uangnya aja, terus kita yang masak di rumah. Menurut pihak sekolah, banyaknya sisa makanan program MBG merupakan hal yang wajar. Selain karena khawatir, makanan MBG tersisa karena para murid tidak menyukai menu MBG yang disajikan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Sekretariat Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi menyambut penyebab makan bergizi gratis bermasalah karena tidak menjalankan proses sesuai prosedur. Ya, untuk itu pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola program makan bergizi gratis yang ditargetkan rampung pada pekan ini. Sehingga kalau nanti Perpres sudah ditangani, harapannya hal-hal yang terjadi, kekurangan-kekurangan dapat kita atasi. Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan, tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki. Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, ya, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya. Ada target rampungnya nggak Pak? Minggu ini harus selesai. Ya, pemirsa, pasca keracunan, maka bergizi gratis dapur SPPG di Kuningan, Jawa Barat ini akhirnya ditutup. Ini sebelumnya 80 siswa keracunan dan dilarikan ke puskesmas usai menyantap menu MBG. 80 pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah makanan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang mengakibat keracunan, untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya gitu. Langsung panik sayanya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan.